Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Gabungan para aliansi yang telah berhasil menyegel Shibai Otsutsuki terlihat masih tetap berjaga dengan waspada. Madara, yang berdiri di antara mereka, tampak mulai merencanakan sesuatu. Ia memecah keheningan dan berkata dengan tenang namun serius, untuk saat ini, Shibai sudah kita segel. Segel ini tidak sembarangan, rasanya hampir mustahil bagi dia untuk bisa lolos dari teknik sekuat ini. Boruto mengangguk pelan, lalu menimpali, ya, aku juga berpikir begitu. Segel ini sudah kita perkuat dari berbagai arah, aku yakin dia benar-benar akan terkunci di dalamnya. Sekarang kita bisa lebih fokus untuk menghancurkan pohon Shinju. Madara menoleh dan berkata lagi, karena aku pernah menyerap pohon Shinju dan Gedomazo di masa lalu, mungkin saja aku bisa memahaminya dari dalam dan menghentikannya sejak awal. Sasuke yang mendengar percakapan keduanya langsung menyela dengan nada tegas, sudah cukup, kita tidak punya banyak waktu untuk adu pendapat. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, tapi cepatlah, selagi kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan dunia ini. Ucapannya membuat semua orang langsung terdiam. Tanpa banyak bicara lagi, Madara langsung terbang menuju pohon Shinju milik Shibai yang telah tumbuh sangat besar dan menjulang tinggi ke langit. Ia menciptakan sebuah segel pelindung untuk mengurung pohon itu, lalu melapisinya dengan kekai yang diperkuat. Madara kemudian mencoba melelehkan pohon tersebut dengan mengendalikan energi segel, namun ternyata usahanya sia-sia. Pohon Shinju tersebut mulai meleleh, tetapi dengan cepat beregenerasi kembali seperti semula. Melihat hal itu, Madara berkata dalam hatinya, jadi seperti ini, pohon Shinju ini jauh lebih rumit daripada yang pernah kumiliki di masa lalu, ini bukan pohon biasa. Dengan cepat, Madara memutuskan untuk menyerap langsung pohon Shinju itu ke dalam tubuhnya. Akar dan batangnya yang sangat besar mulai masuk perlahan ke dalam tubuh Madara. Naruto yang melihat dari kejauhan terkejut, lalu berkata, dia benar-benar melakukannya. Kurama menjawab dengan suara pelan, aku jujur saja masih trauma melihat cara Madara seperti ini, cara dia menggunakan kekuatan ini sangat berbahaya. Shukaku pun menambahkan, aku juga masih mengingat perlakuan Madara terhadap kami semua dulu, tidak mudah dilupakan. Gyuki menimpali, semoga saja dia sudah berubah, dan kali ini tidak seperti dulu lagi. Namun tak lama kemudian, tubuh Madara mulai bergetar hebat. Pohon Shinju yang masuk ke tubuhnya memberi tekanan luar biasa. Ia mengerang dalam hati, kekuatan apa ini, besar sekali, aku bisa merasakan energi alam yang terus mengalir tanpa henti, ini jauh lebih besar dibandingkan dengan apapun yang pernah kulakukan dulu. Madara akhirnya terpental sangat keras, tubuhnya menghantam tanah dengan keras hingga menimbulkan dentuman. Pohon Shinju yang sudah setengah masuk ke tubuhnya justru keluar kembali dan beregenerasi menjadi utuh seperti semula. Boruto dengan cepat menggunakan Hiraishin untuk menyelamatkan Madara. Namun terlihat luka di perut Madara sangat parah, bahkan tembus hingga ke belakang karena tertusuk akar Shinju. Dalam kondisi lemah, Madara mencoba meregenerasi dirinya, tetapi tidak berhasil. Ia menatap tubuhnya sendiri dan bergumam, kenapa? Kenapa tubuhku tidak bisa menyembuhkan diri seperti biasa? Rival ayah Momoshiki yang ada di sekitar mereka berkata kepada Boruto, baru kali ini aku melihat manusia yang seberani Madara. Boruto, cepat aktifkan Jogan MU dan bantu dia. Boruto segera mengaktifkan Jogan, dan dengan cepat menyembuhkan tubuh Madara. Setelah pulih, Sasuke bertanya dengan serius, Madara, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu? Madara menggeleng perlahan dan menjawab, aku tidak tahu pasti, tapi saat menyerap pohon itu, tubuhku langsung menolak kekuatannya terlalu besar, terlalu kacau, aku tak sanggup menahannya. Juro kemudian berkomentar, kalau shinobi sekuat kau saja tidak mampu menahan kekuatan dari pohon Shinju ini, itu artinya kekuatan di dalamnya benar-benar sangat besar. Boruto menambahkan, mungkin karena kekuatan dari pohon ini berasal dari ratusan Otsutsuki yang dijadikan sebagai bahan untuk menciptakan Jubi. Apalagi Jubi yang digunakan adalah milik ayah Momoshiki. Jubi terbesar yang pernah ada. Tiba-tiba, dari arah segel Shibai, getaran hebat muncul. Segel pasir berbentuk segitiga memancarkan cahaya ke langit, membentuk pilar cakra yang sangat besar. Boruto yang melihatnya langsung berkata, sial, dia masih bisa melepaskan kekuatannya padahal segel ini sudah kita perkuat sedemikian rupa. Hagoromo segera menutup kembali segel tersebut menggunakan teknik Kekai Rikudo, dan Boruto memperkuatnya dengan Gudodama. Namun segel itu mulai retak secara perlahan. Sasuke yang menggunakan Rinnegan barunya melihat jelas retakan tersebut, dan dalam sekejap, Shibai menghancurkan seluruh segel hanya dengan satu pukulan. Gudodama milik Boruto pun hancur. Semua orang langsung menatap Shibai dengan wajah terkejut.
Toneri berkata, tidak masuk akal, ini gila. Bagaimana dia bisa lepas dari segel sekuat itu? Juro menambahkan, kita sebagai manusia benar-benar tak bisa menandingi kekuatan ini. Naruto ikut bicara, bahkan Tomogoroshi no Haikotsu tidak mempan, apakah hanya Jogan tahap 4 milik Boruto yang bisa menghentikannya? Shibai kemudian mengecilkan tubuhnya dan masuk ke dalam sabuk hitam yang ia ciptakan di tanah. Tiba-tiba dia muncul di belakang Hagoromo dan menyerang dengan cakar panjang, tapi Hagoromo menangkis serangan itu. Ia lalu menciptakan pusaran cakra dari Sage mode Gunung Myoboku untuk menjebak Shibai. Namun Shibai kembali mengecil dan muncul di belakang Hagoromo, lalu mencuri satu mata Rinnegan milik Hagoromo dengan sangat cepat, sebelum kabur sambil berkata, segel kalian memang kuat, aku akui itu. Tapi tetap saja tidak cukup untuk menghentikanku. Aku butuh evolusi, dan Rinnegan ini akan membantuku. Shibai hendak memasangkan Rinnegan itu pada matanya sendiri, tapi tiba-tiba Itachi muncul dengan Susanoo dan melempar Yasakan no Magatama yang memotong tangan Shibai. Tangan yang memegang Rinnegan terlepas. Itachi keluar dari Susanoo-nya dan menggunakan Kuchiyose burung besar untuk terbang dan merebut kembali Rinnegan milik Hagoromo. Shibai mencoba mengejarnya, tetapi Boruto segera menghadang. Dengan tangan kanan yang dipenuhi energi karma, Boruto bersiap memukul Shibai. Shibai juga mengepalkan tangan dengan cakra besar, dan keduanya saling menghantam, menyebabkan ledakan rasa sakit di tubuh mereka berdua. Shibai lalu mengaktifkan sabuk hitam di seluruh tanah yang tersebar sangat banyak, hampir ribuan jumlahnya. Ia menggunakan sabuk itu untuk berpindah dengan sangat cepat, dan tiba-tiba muncul di dekat Chojuro. Ia menendang Chojuro hingga tubuhnya terpental dan tertancap ke duri Mokuton. Pertarungan besar kembali dimulai, dan semua orang menyadari bahwa pertarungan ini belum akan selesai dalam waktu dekat. Tidak lama setelah itu, Shibai Otsutsuki yang tengah bertarung dengan brutal kembali menggunakan sabuk hitamnya untuk berpindah tempat secara cepat. Ia muncul tepat di samping Hashirama Senju, lalu menghantamnya dengan keras hingga tubuh Hashirama terpental dan akhirnya tertancap di duri-duri Mokuton yang menjulang dari tanah. Serangan itu berlangsung cepat, tanpa ada waktu bagi Hashirama untuk menghindar. Setelah itu, Shibai kembali masuk ke dalam sabuk hitam, lalu muncul di dekat Tsunade. Ia melakukan hal yang sama, menyerang Tsunade dengan tendangan keras hingga tubuh Tsunade terpental dan tertusuk duri Mokuton. Serangan itu terus berlanjut secara cepat dan berulang. Shibai keluar masuk sabuk hitam, berpindah-pindah lokasi, dan menyerang banyak shinobi dengan cara yang sangat sulit untuk diantisipasi. Gerakannya begitu cepat, hampir mustahil bagi mata biasa untuk mengikuti. Boruto yang menyaksikan semua itu hanya bisa berdiri terpaku, mencoba memikirkan cara untuk menghadapi kecepatan dan taktik Shibai yang menggunakan sabuk hitam sebagai media teleportasinya. Ia berkata, ini terlalu cepat, aku tidak bisa membaca pergerakannya sama sekali. Jumlah sabuk hitam ini juga terlalu banyak, sulit sekali menebak dia akan muncul dari mana lagi. Shibai tampak masuk ke dalam sabuk hitam di sisi barat, lalu dalam sekejap muncul di sisi timur dan berhasil menjebak Mitsuki yang kemudian terperosok ke duri Mokuton yang tajam. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Sasuke akhirnya memberikan saran penting kepada Boruto. Dengan nada serius, ia berkata, Boruto, kita tidak bisa terus bertahan seperti ini. Kita perlu memblokir akses sabuk hitam itu. Gunakan semua klonmu, ciptakan ribuan bunshin, dan tempatkan satu bunshin di setiap sabuk hitam yang tersebar di tanah ini. Kalau dia muncul, kita bisa langsung menghadapinya tanpa menebak-nebak. Boruto mendengar saran itu dan langsung mengangguk. Baik, aku akan coba. Aku harap ini cukup untuk menahan pergerakannya. Tak hanya Boruto, Naruto juga melakukan hal yang sama. Ia menciptakan ribuan bunshin untuk menjaga setiap titik sabuk hitam yang ada. Sabuk-sabuk itu ternyata tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa, karena bersifat permanen. Hanya mereka yang memiliki Kokugan seperti Shibai, Ishiki, atau Kawaki yang mampu menghancurkannya. Bahkan juga milik Boruto yang sudah mencapai tahap 3 tidak mampu melelehkan sabuk itu. Satu-satunya harapan hanya jika Jogan milik Boruto berevolusi ke tahap keempat. Saat para bunshin berjaga di setiap titik, tiba-tiba sabuk hitam bertambah dengan sangat cepat. Jumlahnya bahkan melampaui jumlah seluruh bunshin yang sudah diciptakan. Di saat yang sama, Itachi mulai merasakan bahwa situasi ini semakin mengancam. Ia segera bergerak untuk menyerahkan kembali Rinnegan milik Hagoromo. Terlihat Itachi terbang menggunakan Kuchiyose burungnya dan menghampiri Hagoromo. Sesampainya di sana, Itachi berkata dengan nada tenang namun tegas, Rikudo Sennin, Rinnegan MU berhasil aku selamatkan. Cepat, pasangkan kembali. Kita tidak punya waktu lagi. Namun,
Hagoromo menanggapi dengan jawaban yang mengejutkan. Ia berkata, kalau kau memang ingin menggunakannya, silakan. Aku masih punya satu Rinnegan lagi. Aku percayakan ini padamu. Itachi terdiam. Ia terlihat tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Ia berkata dengan suara pelan, aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasa tidak layak menerima kepercayaan sebesar ini. Mungkin Sarada lebih pantas untuk mendapatkannya dibandingkan aku. Hagoromo menatap Itachi dengan tenang dan berkata, mengapa kau ragu, Itachi? Kau adalah shinobi paling cerdas di antara kita. Kemampuan strategimu bahkan melebihi Sasuke dalam banyak hal. Tapi memang aku tahu, kekuatanmu masih terbatas. Maka dari itu, aku ingin kau menggunakan Rinnegan ini. Itachi hanya diam, tak sanggup berkata apa-apa. Tapi tiba-tiba, dua kata melompat ke pundak Itachi dan Hagoromo. Salah satu kata itu mengeluarkan suara yang familiar. Ternyata itu adalah suara Kashin Koji. Melalui kata itu, Kashin Koji berkata, apa yang dilakukan Rikudo Sennin memang tepat. Tapi untuk saat ini, sebaiknya Rinnegan itu tetap digunakan oleh Rikudo Sennin sendiri, bukan oleh Itachi. Hagoromo lalu bertanya, apa alasanmu menyarankan seperti itu? Apakah kau melihat sesuatu yang belum kami tahu? Kashin Koji menjawab, ya. Dalam waktu dekat, Shibai akan menarik keluar 7 biju dari dalam tubuh Naruto dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang kalian semua. Tak hanya itu, aku juga melihat kemungkinan kebangkitan Momoshiki yang akan mengambil alih tubuh Boruto, dan itu akan menyebabkan kematian Himawari. Hal ini terjadi karena pengaruh pria berjubah hitam yang muncul di masa depan, seseorang yang menggunakan karma. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku punya dua dugaan, dia bisa jadi Kawaki, atau bisa juga entitas lain yang memiliki karma peninggalan dari ayah Momoshiki. Jika memang benar begitu, maka Momoshiki akan bangkit melalui resonansi karma dari pria itu. Ia melanjutkan, aku bicara dengan sangat serius. Kau harus tetap menggunakan Rinnegan MU, Rikudo Sennin. Karena peranmu akan sangat penting untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Jika Rinnegan diberikan pada Itachi sekarang, maka Shibai pasti akan mengincarnya dan menariknya ke dimensi lain. Kita akan kehilangan salah satu shinobi paling cerdas yang kita punya. Nanti, akan ada waktu yang tepat bagi Itachi untuk menggunakan Rinnegan. Tapi itu bukan sekarang. Jika kita ingin menyelamatkan Himawari dan Boruto, maka keputusan ini harus benar. Hagoromo terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Penglihatanmu tentang masa depan sangat berarti bagi kita semua. Ia pun memasangkan kembali Rinnegan miliknya, dan untuk sementara waktu, menyerahkan peran itu pada dirinya sendiri. Setelah itu, Itachi menoleh ke arah katak dan bertanya dengan suara serius, hei, sebelumnya kau mengatakan bahwa pria berjubah hitam itu punya dua kemungkinan, entah Kawaki atau entitas yang memiliki karma peninggalan ayah Momoshiki. Tapi kalau ternyata benar bahwa dia adalah pewaris karma ayah Momoshiki, maka apa yang harus kita lakukan? Cerita pun berlanjut dengan ketegangan yang belum berakhir. Kashin Koji menatap tajam ke arah Boruto dan berkata dengan suara serius, kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Satu-satunya jalan yang bisa kita ambil adalah membuatnya mati. Itu satu-satunya solusi yang tersisa. Cepat, kalian harus bergerak sekarang. Dia akan muncul dari sabuk hitam yang berada dekat dengan Sasuke dan Naruto. Dia akan menarik 7 biju keluar dari tubuh Naruto dengan paksa. Mendengar hal itu, tanpa membuang waktu, Itachi dan Hagoromo langsung bergerak cepat menuju lokasi Sasuke dan Naruto berada. Di sisi lain, Boruto tetap berusaha mempertahankan kendali di medan tempur. Ia menciptakan ribuan bunshin untuk menjaga seluruh sabuk hitam, dan memperkuat pertahanan dengan menggunakan jurus Doton, Yominuma, menutupi sabuk hitam itu dengan lumpur yang sangat tebal. Tapi semua itu tidak bertahan lama. Shibai tiba-tiba muncul dari sabuk hitam yang tertempel di batang pohon. Dengan tenang, dia mengangkat telapak tangannya yang memiliki Rinnegan dan menyerap seluruh lumpur menggunakan teknik Takami Musubi no Kami. Setelah lumpur hilang, ia masuk kembali ke dalam sabuk hitam dan langsung muncul di samping Naruto dan Sasuke. Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, Hagoromo langsung menggunakan teknik pemanggilan khusus miliknya, Kuchiyose Pembalik, untuk menukar posisi Naruto dan Sasuke dengan Itachi. Ini hanya bisa dilakukan oleh Hagoromo karena dia memiliki hubungan cakra dengan para shinobi utama. Seketika posisi berubah, Naruto dan Sasuke berpindah ke sisi Hagoromo,
sedangkan Itachi berdiri di hadapan Shibai. Shibai terkejut, ekspresinya berubah saat menyadari yang berdiri di depannya bukan target yang dia incar, melainkan Itachi. Tanpa membuang waktu, Itachi langsung melancarkan serangan Katon Gokakyu ke arah Shibai, tetapi seperti biasa, Shibai menyerap jurus itu dengan tenang menggunakan telapak tangannya. Ia lalu menciptakan batang besi hitam dan melemparkannya ke arah Itachi. Namun, tubuh Itachi mendadak berubah menjadi ratusan burung gagak yang langsung mengepung Shibai dari belakang dan kembali membentuk tubuh Itachi. Pada saat itulah, Mangekyo Sharingan Itachi aktif, dan ia mengeluarkan Amaterasu ke setiap sabuk hitam serta ke arah tubuh Shibai. Api hitam itu membakar tubuh Shibai, namun ia mulai menyerap Amaterasu tersebut. Saat itu, Boruto meluncur dari atas dengan satu kunai di tangan dan berusaha menghancurkan jantung Shibai. Kunai itu berhasil menancap, tapi tubuh Shibai berubah menjadi air dan mengalir menjauh dari lokasi pertempuran. Air itu kemudian berkumpul dan kembali membentuk tubuh aslinya. Boruto melihat itu dan bergumam, apa dia bisa mengubah tubuhnya jadi air? Dia sangat mirip Suigetsu. Di tempat lain, Suigetsu yang baru saja selesai bertarung dengan Sumeaka juga menatap Shibai dan dalam hatinya berkata, tak kusangka dia bisa memanipulasi air seperti aku. Sementara itu, Shibai yang memegang tongkatnya bertanya dengan kesal, bagaimana bisa Rikudo Sanin tahu kalau aku akan muncul di dekat Naruto dan Sasuke? Apa ini semua karena shinobi bernama Kashin Koji? Di mana makhluk rendahan itu bersembunyi? Aku muak dengan penglihatan masa depannya. Shibai terlihat sangat kesal karena setiap langkahnya seolah sudah diprediksi. Ia akhirnya mengubah strateginya. Jika sebelumnya ia hanya ingin mengambil 7 biju dan jasad Boruto, sekarang ia mulai menarget para shinobi kelas bawah agar tidak ada lagi yang membantu Boruto dan kawan-kawan. Tiba-tiba, ia muncul di samping Shikadai dan Inojin. Dengan cepat, ia mencengkeram leher keduanya dan mematahkannya. Tubuh mereka tertusuk Mokuton yang diciptakan Shibai. Boruto dan yang lainnya langsung mengejar Shibai, tetapi ia tetap menolak bertarung secara langsung. Ia kemudian masuk ke sabuk hitam dan muncul di samping Jugo. Ia memukul perut Jugo hingga tangannya tembus, lalu mematahkan lehernya hanya dengan satu gerakan. Boruto mencoba menyerang dari atas menggunakan Kekai Ora, tapi Shibai mengecilkan tubuhnya dan kabur lagi lewat sabuk hitam. Kali ini ia muncul di dekat Konohamaru. Konohamaru yang terkejut langsung memanggil Kuchiyose Enma, tongkat sakti milik kakeknya. Ini adalah pertama kalinya Konohamaru melakukan pemanggilan ini. Enma muncul dan langsung menyerang Shibai. Konohamaru pun menyegel Shibai dengan segel yang ia punya. Enma menciptakan banyak tongkat yang menyerap cakra. Kakashi yang melihat itu berkata, dia benar-benar mewarisi kekuatan Hokage ketiga. Tak lama, Hiruzen juga datang dan membantu. Ia menciptakan 6 elemen khusus yang menyerang Shibai dengan sangat cepat. Tapi Shibai menghindar dan kembali muncul dari belakang Boruto dan Sasuke. Boruto dan Sasuke terus mengejar Shibai dengan berteleportasi. Mereka akhirnya berhasil mendekati Shibai dan bersiap menyerang dari dua arah. Tapi Shibai menghindar lagi, masuk ke sabuk hitam dan muncul jauh dari lokasi mereka, kali ini di markas tim medis. Ia langsung menyerang Tsunade dan Sakura. Rasanya menyenangkan bisa menyerang para shinobi lemah seperti ini, kata Shibai. Aku pikir rencanaku harus diubah. Membunuh kalian semua bukan ide buruk. Boruto dan Sasuke mulai kesal. Dia cuma kabur terus dan menyerang yang lemah, kata Boruto dengan marah. Ia kemudian berbicara dengan Kashin Koji melalui kata panggilannya. Koji, hubungkan kekuatan Ino dan Eida. Kita harus bisa melacak Shibai. Dia mulai membunuh para shinobi kalangan bawah. Ino langsung menghubungkan komunikasi ke seluruh aliansi shinobi. Ia berkata dalam hatinya, menghubungkan semua orang seperti ini butuh konsentrasi tinggi, ini sangat melelahkan. Tapi ia tetap memaksa dirinya demi keselamatan dunia shinobi. Eida menggunakan kekuatan Senrigannya dan berkata, Tsunade, Sakura, lihat ke belakang kalian. Shibai sedang menyerang kalian. Kedua kunoichi itu segera mengaktifkan Byakugo dan menyerang Shibai secara bersamaan. Pukulan mereka berhasil membuat tubuh Shibai terpental dan membentur bukit. Shibai berdiri perlahan sambil berkata, lumayan juga pukulan kalian. Tapi biar kutunjukkan cara memukul yang benar. Ia mengangkat tangannya dan memukul wajah Tsunade dengan keras hingga wajahnya hancur.
Ia juga menghantam Sakura dengan dahsyat hingga mereka berdua tumbang. Eida yang bersembunyi memberitahu Boruto bahwa Shibai sekarang berada di arah utara. Boruto, Sasuke, dan Naruto segera berteleportasi ke lokasi itu dan berusaha menangkap Shibai. Sasuke menggunakan Budo Udama untuk mengikat Shibai, tapi lagi-lagi ia lolos masuk ke sabuk hitam. Shibai muncul di sisi lain, kini di dekat Mitsuki. "Aku sampai lupa sama kamu," katanya, lalu mencengkeram Mitsuki dengan kuat. Mitsuki melawan dan mengikatnya dengan ular Sanin mode. Boruto yang melihat kejadian ini mulai frustrasi karena Shibai terus menghindar. Ia bertanya pada Eida lewat komunikasi Cakra Ino, di mana dia sekarang? Eida menjawab, dia ada di arah barat, sedang mencekik Mitsuki. Boruto langsung melesat dengan cepat, tapi tiba-tiba waktu berhenti. Momoshiki muncul di samping Boruto dan berkata dengan senyum sinis, "Aku sangat menikmati semua ini. Apa yang dilakukan Shibai sudah sangat tepat. Kau masih ingat kan? Orang-orang terdekatmu akan mati satu persatu. Inilah saatnya takdir itu terjadi. Selamat menikmati, bocah."